Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nahwu. Mungkin sebagian kalian ada yang sudah pernah mendengar apa itu nahwu, ya. Nahwu itu diantara seni dari seni-seni ilmu bahasa Arab, ya. Dan nahwu ini punya peran penting dalam membantu memahami dan menguasai bahasa Arab itu sendiri, ya, gitu. Dan sebelumnya nih, tadinya kita mau ngebahas permasalahan nahwu. Nahwu itu banyaknya isinya kaidah-kaidah, ya, kaidah untuk memahami bahasa Arab, gitu. Sebelum kita mau, tadinya tuh kita lagi bingung nyari kitab yang cocok buat audiens, gitu. Tadinya saya mau pakai kitab Syarah Ibnu Aqil atau Awdahul Masalik, tapi ada teman yang bilang kalau itu susah buat kalangan yang masih belajar, gitu. Akhirnya kita nyari-nyari, dan setelah kita diskusikan, ketemulah kitab Ad-Durusun Nahwiyah, ya. Kitab Durusun Nahwiyah ini disusun oleh para masyayikh dari Mesir, dan setelah kita pelajari, emang kitabnya mudah, ya, jauh lebih mudah dibanding kitab Syarah Ibnu Aqil ataupun Awdahul Masalik yang tingkatnya jauh lebih tinggi, ya, gitu. Toib ayuhal ikhwah, teman-teman, nahwu itu sebelumnya apa sih nahwu itu? Gitu, ya. Nahwu secara definisi dibagi menjadi dua, ya. Secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, kata an-nahwu itu berasal dari kata bahasa Arab yang bersumber dari kata naha yanhu nahwan. Jadi kata nahwan atau nahwu berasal dari kata naha yanhu. Artinya adalah qasada wattajaha, bermaksud atau bertujuan, mengarah, gitu, ya. Kemudian secara istilah sebenarnya banyak definisinya, ya, dari kitab-kitab ulama. Cuman ada definisi yang mudah untuk dipahami dan mani, gitu, dan mencakup segalanya dan mencukupkan dengan definisi itu. Apa sih definisi itu? Yaitu adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalu awakhiril kalimah min haitsul i'rab wal bina wa mawqi'uha fil jumlah. Artinya gini, nahwu itu adalah sebuah ilmu, ya, yang dengannya kita akan mengetahui keadaan satu kata dari susunan kalimat dalam bahasa Arab, dari segi i'rab dan dari segi perubahan akhir harokatnya dan tidak berubah. Jadi nahwu itu intinya kan, kalau bahasa Arab itu kan ada harokat-harokatnya. Nah, dengan belajar nahwu itu kita tahu kondisi yang benar dari akhir satu susunan kalimat, gitu. Jadi misalkan contohnya gini, zahaba Muhammadun ila suqi, telah pergi Muhammad ila ke suq, pasar. Dengan belajar nahwu kita tahu, oh, zahaba ini apa, gitu, ya. Harokat akhirnya itu zahaba, bukan dibaca zuhiba atau zahabi atau apa, ya, itu. Nah, Muhammadun di sini sebagai apa kondisinya? Dia sebagai fa'il atau sebagai pelaku atau orang yang pergi. Maka Muhammadun dibaca dun, bukan din atau dan. Berarti zahaba Muhammadun. Ila ini apa? Asuki sebagai apa? Kenapa dibaca asuki? Kenapa nggak dibaca asuko atau dibaca asuku? Kenapa? Itu kita ketahui dari mempelajari ilmu nahwu, gitu, ya. Makanya ulama menjelaskan faidah ilmu nahwu adalah apa? Yang pertama, hifdzul lisan minal khata'i wal lahni, menjaga lisan kita dari salah dalam berucap dan membaca, dan dari kegelinciran lidah kita, gitu, ya. Istilahnya ngurangin salah ngomong lah, gitu, salah ngomong tipe lah, gitu, ya. Kemudian faidah yang kedua apa? Faidah yang kedua, fahmul lughatil arabiyyah wal qur'anil karim wal hadits syarifah wa sahihah, memahami bahasa Arab dan membantu memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar, ya. Jadi kan kalau misalnya kita ngebaca teks dari kitab atau kita mendengar masyayikh
syekh-syekh dari Arab gitu ya, ketika membaca, ketika mereka berkhutbah, kita tahu oh ini kenapa beliau berucap gini, kenapa gini ya gitu ya. Kemudian itu juga membantu saunul lisan minazali fi tilawatil Quran, menjaga lisan kita dari tergelincir dalam ketika membaca atau tilawah Al-Quran gitu ya. Kalau kita paham nahwu pasti kita paham kenapa Allah berfirman, misalkan gini contohnya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kallamallahu Musa taklima. Kalau orang yang paham nahwu, oh iya wa kallamallahu berarti kallama kata kerjanya, Allahu sebagai pelakunya atau fa'ilnya, Musa sebagai objeknya atau maf'ulun bihi. Orang nggak paham nahwu, cuma ngafal atau baca Quran pasti kadang suka salah baca gitu ya. Kadang suka salah baca. Misalkan wa kallamallaha Musa. Di sini Musa yang berbicara sama Allah, padahal yang benar sebaliknya, Allah yang berbicara kepada Musa. Ini pentingnya belajar nahwu, ini sangat penting banget gitu ya. Makanya kenapa ulama itu harusun ya, mereka sangat menekankan kita untuk mempelajari ilmu nahwu. Dan ilmu nahwu sendiri ini babnya banyak ya, babnya banyak. Dan kita akan berusaha menyederhanakan dan memudahkan bahasanya untuk orang yang masih pemula dan belajar seperti saya sendiri juga ya gitu. Tadinya saya memakai kitab Al-Bahul Masalik atau Syarah Ibnu Aqil, cuman baik yang bilang ntar susah bang kalau misalkan pakai kitab itu. Ya udah, akhirnya kita cari kitab yang mudah biar kita sama-sama enak belajarnya ya. Baik, mungkin biar nggak berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasannya aja ya. Ini karena pembahasannya banyak, ini bakal makan waktu yang sangat panjang. Kita akan bagi ke beberapa sesi ya. Kemudian nanti dari situ kita akan membuka forum diskusi mungkin ya ke depannya gitu. Kalau misalkan ini banyak penanya, karena kan kalau saya menjelaskan ya saya nggak tahu problematika kalian kan, misalkan ada kesulitan di mana, permasalahan apa. Nah gitu, dengan nanti adanya diskusi kita akan saling sharing dan saling berbagi ilmu ya. Baik, pembahasan pertama adalah anwa'ul kalimat atau macam-macam kata. Jadi kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3 gitu ya. Apapun katanya, apapun kalian baca teksnya, apapun kitab gundul yang kalian baca, apapun percakapan orang Arab yang kalian dengar, itu cuma seputar kata itu cuma 3 doang intinya gitu. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah fi'lun atau kata kerja. Kata kerja contohnya apa? Makan, tidur, main, belajar, menulis. Nah itu kata kerja ya, kita sama-sama tahu. Seperti apa? Kata kataba, menulis. Yaktubu, jadi kataba fi'il madi, nanti kita kata fi'il madi adalah kata kerja menunjukkan lampau ya. Kataba yaktubu fi'il mudhari atau kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan berlangsung. Yaktubu. Uktub, tulis, kata perintah gitu ya. Itu namanya fi'il ya. Jadi kata yang pertama dalam bahasa Arab adalah fi'il gitu ya. Kemudian kata yang kedua dinamakan ismun atau isim. Isim itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Kata benda kali, kata benda atau nama orang ya, itu adalah isim namanya dalam bahasa Arab. Seperti apa contohnya? Muhammadun, Muhammad nama orang ya. Usfurun, usfur burung pipit ya. Tufahatun, tufahatun artinya buah apel ya, itu namanya isim dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga dinamakan, kata yang ketiga dinamakan huruf. Huruf itu seperti apa? Huruf contohnya hal, kata hal, apakah ya. Fi itu di dalam. Kemudian lam itu belum gitu ya. Itu semua adalah kata. Termasuk dalam kata juga huruf hijaiyah, abata sajaha kho dada roza sasha so. Nah itu sampai seterusnya ya, itu juga masuk ke dalam kategori huruf ya. Jadi intinya kata dalam bahasa Arab bagi 3. Fi'il, kata kerja, isim, kata benda atau nama orang, yang terakhir adalah huruf ya. Huruf kita sama-sama tahu ya, huruf juga dalam bahasa Indonesia juga banyak dari kenal huruf itu apa gitu ya. Baik.
Itu dia macam-macam kata dalam bahasa Arab. Mungkin sampai sini dulu. Nanti kita akan nanti kalau kalian pengen ada pertanyaan, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Untuk pembahasan selanjutnya nanti kita lanjut lagi. Tadi kita sudah mukadimah, kita mendefinisikan nahwu secara bahasa dan istilah. Kemudian faedah belajar nahwu itu apa aja, ya. Kemudian kita sudah masuk kepada pembahasan pertama, yaitu macam-macam kata dalam bahasa Arab, ya. Mungkin ke depan nanti kita akan bahas lagi. Sambil ini kalian pelajari dulu. Baik. Aku lupa lihada. Oh iya. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan kalian save, kemudian kalian share sebaik-banyaknya. Dan kalau kalian mau banyak lagi dapat update-update berita, silahkan di subscribe aja, nyalakan loncengnya nanti biar kalau misalkan ada update kalian pengen belajar, kita sama-sama belajar bareng, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.